Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuanku Hashim Bantamuda merupakan sosok pahlawan Aceh yang terlupakan. Sejarah yang baik akan memberi inspirasi bagi masa kini dan menjadi kita lebih memahami posisi dan apa yang sedang terjadi di sekitar kita saat ini. Pusaran itu sangat sederhana, berada di perkarangan Masjid Lama Padang Tiji, Kabupaten Pidi, Aceh. Tidak ada yang menyangka disitulah disemayamnya jasad seorang panglima tertinggi sekaligus wali Nanggro terakhir Kesultanan Aceh Darussalam, Tuanku Hashim Bantamuda. Kiprah perjuangan Tengku Hashim Bantamuda yang sangat heroik ketika membendung invasi militer kolonial Belanda terhadap Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1873 hingga 1874. Jarang dibahas di masa Aceh kontemporer saat ini. Banyak buku-buku sejarah Aceh yang tidak menuat tokoh kelahiran Gampong Lambada Aceh Besar tersebut. Walau ada beberapa buku terbit buku baru yang mengkaji peran Tuan Hashim Bantamuda, seperti buku karya Hari Kawilarang yaitu berjudul Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki. Pada kiprah perjuangan Tuanku Hashim Bantamuda yang sangat heroik ketika membendung invasi militer kolonial Belanda terhadap Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1873 hingga 1874, jarang dibahas di masa Aceh kontemporer saat ini. Banyak buku sejarah Aceh yang tidak memuat tokoh kelahiran Gampong Lambada Aceh Besar tersebut. Walau ada beberapa terbitan buku baru yang mengkaji peran Tuan Hashim, seperti buku karya Hari Kawilarang yang berjudul Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki. Padahal Tuanku Hashim Bantamuda merupakan calon yang diganda-gandang oleh petinggi-petinggi Kesultanan Aceh masa itu, mulai dari unsur militer hingga ulama, untuk dijadikan sebagai Sultan Aceh pasca mangkatnya Sultan Alaiddin Namun Ibrahim tahta Shah yang ditawarkan kepada Tuanku Hashim tidak ia terima, sebab ia lebih memilih Mahmud Shah yang masih berusia belia untuk dijadikan sebagai Sultan Aceh. Dan Hashim bersedia menjadi pemangku Sultan Aceh, Wali Nanggro, hingga Mansur Shah cukup usia untuk dikukuhkan sebagai Sultan Aceh berikutnya. Tapi Sultan Mahmud Shah kemudian terjangkit wabah kolera sehingga akhirnya mangkat pada tanggal 26 Januari 1874 di Pagarai Aceh Besar. Hashim kembali diminta untuk dijadikan sebagai sultan, namun ia menolak dan sebagai alternatif ia menunjuk Muhammad Daud Shah untuk menjadi Sultan Aceh. Hubungan dengan agama dan tanah air maka dipertanyakan oleh perwira Belanda J.B. van Hout dalam buku karyanya The Onderwerping van Aceh pada tahun 1893, yakni mengapa Tuanku Hashim tidak menjadi Sultan Aceh. Dilihat dari segi ketatanegaraan, Tuanku Hashim memenuhi segala persyaratan untuk ditabalkan sebagai sultan. Tuanku Hashim Bantamuda lahir di Gampong Lambada dalam segi mukim 26 Aceh Besar, kira-kira pada tahun 1834 Masehi. Ayah beliau bernama Laksamana Tuanku Abdul Qadir, yang semasa hidupnya memangku jabatan perwalian di Aceh Timur. Tuanku Hashim Bantamuda bersaudara 3 orang, di antaranya ialah Tuanku Raja Hitam dan Tuanku Mahmud Banta Kecil. Ia adalah putra yang tertua dari 3 bersaudara. Adalah asal-usul serta silsilah keturunan beliau, Tuanku Hashim Bantamuda adalah putra Laksmana Tuanku Abdul Qadir bin Raja Muda, Tuanku Cut Zainal Abidin bin Sultan Alaiddin Mahmud Shah bin Sultan Abidin Johan Shah bin Sultan Alaiddin Ahmad Shah bin Nuruddin Abdul Rahim Maharaja Lela bin Fakir Zainal Abidin Shah bin Malik Daim Mansur Shah bin Abdul Al-Malikul Amin bin Malik Shah Daim Shah bin Abdul Jalil Daim Hussein Shah bin Malik Mahmud Hakim Shah
bin Musa Daim Shah, bin Hashim Nuruddin Shah, bin Mansur Shah, bin Sulaiman Shah Daim Iskandar, bin Malik Ibrahim Shah Daim, yaitu saudara sewali dari tokoh Alaidin yang bernama Maqdum Abi Abdillah Al-Syekh Abdul Rauf Al-Mulaqab, Tuan di Kandang, Bandar Darussalam. Terima kasih. Saksikan part 2 sejarah Tuanku Hashim Bantamuda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.